Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazwa Alina Sution dengan NIM 0702221026 dari kelas Sistem Informasi 3. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi data mahasiswa menggunakan Modular dan Firebase untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman mobile lanjutan. Berikut adalah tampilan dari aplikasi data mahasiswa yang telah saya buat. Di sini ada NIM, nama, prodi, dan angkatan. Di sini NIM saya menggunakan text box, nama menggunakan text box, dan angkatan menggunakan text box. Di sini saya prodi menggunakan spinner. Di dalam screen satu ini juga terdapat button input, button refresh, dan button read. Di sini juga ada Firebase database yang sudah terhubung, Firebase tokennya, dan Firebase URL-nya. Di sini juga ada notifier yang gunanya jika kita menginput data maka ada notifikasi bahwa data telah berhasil diinput maupun dihapus, itu data berhasil dihapus. Ketika kita mengklik button read, dia akan merujuk kepada screen read, yang dimana screen read ini adalah hasil dari data yang telah kita input, maka dia akan menampilkan. Di screen ini juga tersedia button edit dan button delete. Untuk Firebase tokennya kita ambil di sini, project setting, ini web API key. Ini adalah Firebase tokennya. Untuk Firebase URL-nya itu yang ini. Kita tinggal copy paste saja. Dan namanya kita sesuaikan seperti apa yang telah kita buat. Di sini saya akan menjelaskan blocks dari screen 1. Yang pertama ini when button input click to. Nah, di sini cek NIM kosong apa enggak. Di sini if is empty txt NIM text call notifiers show alert, masukkan data call txt NIM request focus. Kolom ini kalau masih kosong akan memunculkan peringatan masukkan data dan kursor langsung fokus dia ke txt name. Begitu juga untuk txt nama is empty, txt nama call notifier show alert notice, masukkan nama. Begitu juga untuk yang spinner untuk pilih prodi akan memunculkan data silakan pilih prodi, dan untuk yang angkatan. Selanjutnya ada blocks dari when Firebase database got value. Ini menanggapi hasil dari pengecekan dari database. Kalau NIM sudah ada di database itu, dia akan muncul pesan error NIM sudah terdaftar. Kolom NIM itu akan menunjukkan pesan error dan fokus kembali ke kolom tersebut supaya bisa diganti. Kalau belum ada NIM yang terdaftar, data baru itu akan tersimpan ke database dengan tag berupa NIM, nama, prodi, dan angkatan. Untuk blocks when Firebase database data change, itu untuk memberikan respon setelah data berhasil ditambahkan. Jika tag itu sesuai dengan yang baru sudah dimasukkan, semua kolom input itu akan dikosongkan lagi dan spinnernya itu kembali ke posisi pilih, dan dia akan muncul notifier itu data berhasil ditambahkan. When button read click to open another screen name read, yang itu dimaksudkan ketika kita mengklik button read, dia akan lanjut ke button, kita akan lanjut ke screen read yang menampilkan hasil dari data-data yang telah kita input sebelumnya.
Di sini ada blocks when button edit click, itu untuk mengatur agar bisa digunakan untuk mengubah data yang sudah tersimpan di database sebelumnya. Pada tombol akan berubah menjadi simpan. Artinya tombol yang sebelumnya berfungsi untuk membuka mode edit berubah menjadi tombol untuk menyimpan hasil perubahan yang telah dilakukan. Selanjutnya, ketika tombol sudah berubah menjadi simpan dan pengguna menekan tombol tersebut, sistem itu akan melakukan pengecekan untuk memastikan apakah kolom itu sudah terisi. Jika NIM kosong, maka dia akan memasukkan error text, masukkan NIM. Begitu juga untuk yang masukkan nama, masukkan angkatan. Nah, jika kolom itu sudah semuanya terisi dengan benar, maka sistem akan memberikan perintah untuk Firebase database berdasarkan NIM yang telah dimasukkan. Ketika button delete diklik, maka sistem akan memeriksa apakah kolom txt name itu kosong, maka dia akan memunculkan notifikasi pilih data terlebih dahulu. Namun jika tersebut itu sudah terisi, maka di aplikasi akan menampilkan dialog konfirmasi menggunakan notifier. Dengan pesan itu yakin hapus data, dan ada dua pilihan, yaitu ya dan tidak. Ketika memilih ya, dia akan menjalankan perintah untuk menghapus data di Firebase menggunakan ini. When notifier after choosing clear tag berdasarkan tag ID yang telah disimpan di variabel global dan menampilkan notifikasi data telah berhasil dihapus. Jika user memilih button tidak, maka tidak ada tindakan yang akan dilakukan. Pada blok when with back press, mengatur ketampilan saat tombol kembali tekan. Jika layout vertikal edit data sedang terlihat, maka sistem akan menyembunyikan dan menampilkan vertikal list data, sehingga user itu bisa kembali ke daftar data. Di sini blocks when read initialize, itu ketika layar atau halaman read dibuka, langkah pertama itu aplikasi akan menampilkan bagian vertikal list data, tampilan daftar data, dan menyembunyikan vertikal edit data. Jadi kalau pertama kali masuk yang terlihat itu adalah daftar data, bukan form edit. Selanjutnya ada when Firebase database templates. Ini digunakan untuk mengelola semua data yang diambil dari database. Pertama, sistem membuat list kosong sebagai wadah untuk menyimpan data sementara. Lalu setiap tag, biasanya name yang ditemukan di database, sistem akan mengambil nilai datanya satu persatu dari Firebase. Selanjutnya ada blocks Firebase database got value yang berfungsi untuk menyusun tampilan data yang sudah diambil. Ketika nilai dari database telah diambil, data tersebut akan dimasukkan ke dalam list global dalam bentuk susunan seperti gambar, nama, dan name. Setelah itu, semua data ditampilkan di column tree list view, yaitu tampilan daftar yang bisa diklik. Di sini itu pengguna bisa melihat atau mengedit detail data dari mahasiswa yang dipilih. Nah, untuk blok when Firebase database got value, blok ini berfungsi untuk menampilkan data ke kolom input. Begitu data ditemukan, kolom seperti txt name, nama, spinner prodi, angkatan akan otomatis terisi sesuai data yang diambil. Selain itu, semua kolom input dibuat tidak bisa diubah agar pengguna itu tidak langsung mengedit tanpa menekan tombol dari edit itu, button edit itu. Nah, untuk di blok ini dia itu kayak melakukan validasi agar tidak terjadi duplikasi data.
Sistem itu terlebih dahulu memeriksa apakah nilai tag yang diterima sama dengan global tag ID. Jika cocok, langkah berikutnya itu adalah memeriksa apakah value yang diterima dari Firebase tidak kosong. Jika ternyata value tidak kosong, artinya data dengan name tersebut sudah ada di database. Maka aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan name sudah terdaftar. Memberikan tanda error pada kolom txt nama dan memindahkan fokus input ke kolom agar user bisa memperbaiki datanya. Nah, yang ini digunakan untuk menghapus data lama pada tag yang sama agar tidak terjadi penumpukan data. Setelah itu, aplikasi akan menyimpan data baru dengan membuat list yang berisi nilai NIM, nama, prodi, dan angkatan. Setelah proses penyimpanan berhasil, semua kolom input itu akan dikosongkan dan tombol button edit juga diubah teksnya menjadi simpan sebagai tanda bahwa proses update sudah selesai. Terakhir, aplikasi menambahkan notifikasi data berhasil diubah dan memanggil kembali daftar data dari Firebase menggunakan get tag list untuk memperbarui tampilan data di aplikasi. Langsung saja di sini kita akan menguji dari aplikasi data mahasiswa yang telah saya buat. Di sini langsung aja kita tes dari aplikasi yang telah saya buat. Yang pertama kita scan dulu. Oke. Di sini kita input NIM baru 070222126, nama Nazwa Ali Nasution, prodi Sistem Informasi angkatan 2022. Kita input. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita lihat di Firebase Real-Time Database-nya. Sudah masuk ya. Kita coba klik button read. Nah, di sini juga ada ya, di button read-nya. Selanjutnya itu kita coba masukkan dengan NIM yang sama. Nah, sudah terdaftar. Jadi kondisinya dia tidak bisa kita input kalau NIM yang kita masukkan itu sudah ada di database sebelumnya. Kita buka edit, kita coba editnya ya. Nah, kita coba kita klik button edit. Kita coba ganti name-nya di sini aja dan kita simpan. Data berhasil diubah. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Datanya sudah berhasil diubah di database-nya. Kali ini kita akan mencoba menghapus dari data yang telah kita input tadi. Oke. Data telah berhasil dihapus. Agak nge-lag ya ini. Iya, di sini nge-lag. Nah, kita coba cek di database. Oke, di database dia juga sudah terhapus. Yang tandanya dia sudah berhasil.
Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.